Saya pernah tanya Pak Jokowi dulu waktu saya di istana, Pak, balikin uangnya ke sistem. Loh, apa bedanya? Kan nggak bisa belanja juga. Pak, kalau uang Bapak ditaruh di BI, dosa Bapak dua. Satu, Bapak nggak bangun ekonominya. Yang kedua, sistem kering, nggak bisa bangun juga. Jadi kalau balikin ke sistem perekonomian, ke bank, Himbara misalnya, dosa Bapak tinggal satu, yaitu satu, yang nggak bangun aja, tapi ekonominya bisa jalan. Kalau itu yang dimanfaatkan adalah real sector. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Purbaya bongkar bengisnya Sri Mul. Ya, ini perlu disampaikan. Menteri Ekonomi yang baru ini, Purbaya Sudewa, kehadirannya tidak ditanggapi secara serius oleh para ekonom, bahkan dikritisi. Oh, pengalamannya jauh di bawah Sri Mulyani katanya. Ya, pas-pasan untuk sebagai performa ekonom untuk mengatur ekonomi yang berkembang di Indonesia saat ini. Tetapi siapa sangka dalam pertemuan pertamanya di DPR, bahasanya yang lugas justru malah menampar DPR-nya itu sendiri, menunjukkan bobroknya perekonomian di bawah kendali Sri Mulyani. Uang ditahan di BI, ya kan? Bahkan bank-bank mengumpulkan duit rakyat dalam deposito ditaruh di BI. Karena apa? Ya, surat utang negara ditinggikan lebih tinggi daripada bunga bank. Ya, daripada bunga bank deposito kemudian disalurkan dengan membawa risiko, sudah ditarik semua, sehingga ada 800-an triliun rupiah dari bunga bank itu yang ditaruh di BI. Uang pemerintah sendiri ada 400-an. Likuiditas yang ada di rakyat dicekik melalui pajak yang gila-gilaan oleh Sri Mulyani. Wajar kemudian Sri Mulyani itu ya dianggap sebagai vampir, penghisap darah rakyat dalam gambar-gambar itu. Ya, walaupun begitu, awal dilantik memang Purbaya Sudewa ini membuat kalimat-kalimat celetukan yang langsung membuat indeks saham gabungan itu turun, pemirsa. Tapi kita lihat dalam 2 hari, 3 hari terakhir ini hampir kembali normal. Tetapi yang sangat jelas adalah alur logikanya ketika bukan hanya dia menjawab pertanyaan dari anggota DPR, tetapi dia juga menampar DPR-nya. Harusnya DPR tanya-tanya yang fundamental ini sejak zaman menteri yang lalu, Sri Ekonomi. Kenapa nggak ditanyakan? Ente kerjanya apa? Wah, mungkin DPR akhirnya gelagapan, dan Misbahun yang lari-lari di Melbourne apa di mana itu ketahuan, ya kan? Udah Pak, kita ini hanya rapat pengantar aja Pak, kita segera tutup aja. Ini kan kocak DPR-nya. Kenapa? Karena memang ketakutan ini DPR Komisi 11 kalau nanti ya Menteri Ekonomi ini bongkar tentang kelakuan anggota DPR Komisi 11 itu yang menerima CSR. Jumlahnya triliunan, dan semua Komisi 11 yang menangani ini, kalau tidak salah, itu menerima dana itu semua. Maling semua itu. Makanya dia tidak berani terbuka. Ya, itu ungkapan yang ada di DPR itu memberikan gambaran, ya, nanti pakai jawaban-jawaban tertulis semua. Nggak berani secara terbuka. Itu. Nah, inilah yang menjadikan ketika dia mengkritik habis, menelanjangi kebobrokan Sri Mulyani yang dianggap menteri terbaik, itu kan Sri Mulyani hanya mengendalikan inflasi aja.
supaya inflasi nggak tinggi, maka likuiditas dari publik ditarik supaya orang nggak belanja. Kalau orang nggak belanja, nggak ada ekonomi produktif yang berkembang di masyarakat. Dan jatuhnya itu bukan inflasi, deflasi. Barang-barang yang dijual nggak ada yang laku. Mati konsumen, mati produsen. Habis itu. Negara yang dihisap darah, itu sama dengan orang yang dihisap darahnya. Itu model ekonominya Sri Mulyani itu. Dan ini dengan 3 hari bekerja, ya memang agak kelihatan congkak sedikit, tetapi muncul dari kelugasan dalam berpikir. Oh, bisa Pak diselesaikan itu, bahkan perkembangan naik 6%. Iya, bisa itu. Kalau ekonomi yang ada di dalam masyarakat itu berdenyut kencang, dan caranya bagaimana? Uang dari pemerintah yang ditaruh di BI itu dimasukkan dalam sistem perbankan. Turunkan SUN, bunganya, surat utang negara, samakan dengan deposito. Nanti bank-bank itu akan lebih giat lagi untuk menyalurkan kredit. Dan para kritisi ekonom yang mengkritis ekonomi itu menggelepar semua. Ya, karena mungkin mereka cara berpikirnya berbeda. Nah, Purbaya Sudhiwo ini lebih tertarik untuk menggerakkan sektor real supaya bergerak. Ya, mungkin nanti akan ada inflasi dikit gitu loh. Tetapi kalau antara fiskal ya dengan yang lain itu berjalan seirama, itu akan menata ekonomi itu dengan jalan yang lebih bagus. Ya, ini digambarkan oleh demokrasi.id. Purbaya Sudhiwo itu tampil apa adanya, tidak dengan naskah tebal, tidak dengan bahasa normatif yang biasa dipakai pejabat. Ia bisa bicara panjang, jujur, kadang nyeletuk, kadang minta maaf. Bahasanya ini, pemirsa. Tapi satu hal yang membuat ruangan Komisi 11 DPR mendadak hening ialah ia membongkar kesalahan Sri Mulyani. Ya, kalau saya menyebutnya, ia bongkar bengisnya Sri Mulyani. Bukan sekedar kesalahan, tetapi menurut saya ada unsur kesengajaan. Karena Sri Mulyani seorang ekonom, tahu pasti kalau pajak diambil habis-habisan dari rakyat, ya kan? Ini ada seorang pembayar pajak, pengusaha yang cukup besar, menyebut Sri Mulyani itu betul-betul bajingan, gitu. Karena dia tidak memberikan detail, pokoknya kamu bayar pajak sekian, ya. Kamu nggak terima, silahkan ke pengadilan. Tapi kalau kamu kalah, bayar 30%, sekian persen. Ini bajingannya Sri Mulyani kayak itu, menurut pengusaha ini. Ya. Nah, sementara uang diambil dari rakyat, ditaruh aja di BI. Kan kurang ajar itu. Tidak masuk ke dalam sistem untuk diputar kepada publik, disalurkan melalui kredit-kredit. Kalau perbankan di Indonesia tidak diinsentif dengan surat utang negara yang berlebihan tingginya bunganya, dia akan menyalurkan sebagai lembaga mediasi, broker keuangan. Itu pemirsa, ya. Nah, ekonomi kita dicekik, ujarnya. Siapa yang mencekik? Ya Sri Mulyani lah. Siapa lagi? Karena dialah yang membuat kebijakan. Dia mengajari anggota-anggota pajak itu bagaimana kejamnya kepada rakyat dalam memungut pajak. Bahkan setingkat gudang garam pun akhirnya ngos-ngosan kan begitu. Perusahaan gede itu. Kalimatnya pendek tapi artinya dalam. Ekonomi kita dicekik. Yang ia maksud sederhana, uang ratusan triliun ditahan di Bank Indonesia. Kalau uang ditahan di bank di Indonesia, sektor real tidak akan pernah berjalan. Ya, pemerintah rajin menarik pajak, ya, menginjak-injak rakyat dengan pajak, tapi lambat membelanjakan anggaran. Bank pun rajin parkir dana di BI, bukan menyalurkan ke dunia usaha. Hasilnya, sistem keuangan kering, sektor real megap-megap,
dan rakyat yang jadi korban. Nah, Purbaya tahu betul rasanya. Ia pernah terjun langsung ketika krisis 97-98 menghantam. Saat itu bunga dinaikkan sampai 60%. Logika sederhana, ketat. Tapi nyatanya uang primer justru melonjak 100%. Kebijakan kacau balau. Kita sebenarnya membiayai kehancuran ekonomi kita sendiri. Tuh yang dibuat, ya, kata-kata yang memang membuat meringis lah ini. Jadi sekarang orang-orang yang menganggap Sri Mulyani itu sudah malang melintang ke lain-lain, gundulmu apa bagaimana, ya. Sri Mulyani mungkin tahu banyak hal, tetapi wajahnya yang bengis seperti itu memang tampaknya ingin menindas rakyat, ya. Dia memang mengatakan cinta Indonesia sepenuhnya, tapi kenapa dia kabur, ya kan? Ketika kasus Bank Senture, katanya cinta Indonesia, ya. Nah, di sini dia sudah ketemu sama Prabowo dan melaporkan bahwa ada uang pemerintah di Bank Indonesia 400 triliun lebih, ya, 200 triliun langsung dimasukkan ke sistem perbankan. Dan kabarnya sekarang ini pemirsa, saham-saham perbankan, mungkin itu adalah Himbara, bank-bank pemerintah, meroket semua. Memang apakah itu langsung memberikan indikasi bahwa nanti itu akan masuk ke dalam sektor real? Ya, dimonitor, ya, bank-bank mana yang dimasukin uang seperti itu, ya, malah kinerjanya cuma nabung, dia tidur di kantor, ya pasti harus dievaluasi. Dan tampaknya Prabowo siap mengevaluasi model perbankan yang seperti itu. Kalau tidak ada sektor real, ya memang itu kan. Tetapi betapa banyaknya kalau kita lihat sekarang ini, ya, hutang-hutang yang dibuat dengan bunga rendah di perbankan yang ada di Indonesia. Sekarang kita lihat banyak rakyat yang berbondong-bondong untuk ke perbankan untuk pinjam dengan sistem yang dipermudah, sangat mudah, karena kabarnya cuma KTP aja untuk modal dari 5 sampai 500 juta, ya kan? Hampir sama dengan pinjaman online, tetapi sangat aman. Dan kalau perbankan bisa berjalan seperti itu, pinjol hancur. Siapa yang butuh pinjol lagi? Enggak, karena pemerintah sudah mengcover ini, ya. Ini tampaknya gelagat akan munculnya Purbayanomik atau Prabowonomik, menggantikan kebengisan dari sistemnya Sri Mulyani dan Jokowi. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.